Penelitian Andreas tahun 2018 mengungkap penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 1 hingga 20 cm per tahun sejak tahun 1970 hingga tahun 2015. Hal ini menyebabkan tanah Jakarta telah amblas hingga 4 meter. Kondisi tersebut dapat terlihat di Masjid Waladuna, Muara Baru yang saat ini lebih rendah hingga 3 meter dari permukaan laut. Pada tahun 2021, penelitian Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama Institut Teknologi Bandung mengungkap sekitar 18 hingga 20% wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Meski setuju pembangunan tanggul NCICD mendesak dilakukan, namun Heri Andreas menilai langkah ini belum menjadi solusi permanen dan berkelanjutan. Jadi untuk tahap jangka pendek, itu mau tidak mau tanggul itu harus terbangun. Karena banjiropnya keburu hadir, tanahnya masih terus turun gitu ya. Saya pakai kata-kata sederhana yaitu sebagai painkillernya kita harus melakukan tanggul, pembuatan tanggul. Nah, tetapi jangan berhenti di situ. Karena seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tanggulnya ikut turun ya. Sehingga 10 tahun lagi datang lagi banjirnya. Nah, kita harus memikirkan jangka menengah dan jangka panjang. Jakarta bukan satu-satunya megakota yang mengalami penurunan muka tanah signifikan di Asia Tenggara. Kota Bangkok, Thailand dan Manila, Filipina pun mengalami hal serupa selama 20 tahun terakhir. Namun, penelitian Andreas menunjukkan penurunan muka tanah di Manila dan Bangkok kini telah mereda dan ditangani lebih baik daripada kondisi di Jakarta beberapa tahun belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, hari ini saya mau bahas gini, Jakarta tuh bakal mau tenggelam nggak sih? Iya, jawabannya ya. Lalu, kenapa PIK jalan terus? Nah, ini nih jawabannya, saya mau beritahu Anda ya. Jadi, kalau kita nih bicara Jakarta, narasi-narasinya ya, sudah dalam kehancuran ekologis dan bakal tenggelam. Lalu mengapa ada mega project pulau reklamasi PIK? Bahkan mereka rencanakan PIK akan sampai PIK 11. Luasannya itu direncanakan akan sampai 35.000 hektar. Artinya meluas setengah Jakarta sekarang. Bahkan mungkin Pulau Kalimantan bakal akan kelihatan dari dekat tuh ya. Pertanyaannya yang sangat tajam dan masuk ke inti dari kontradiksi besar dalam kebijakan pembangunan di Jakarta nih. Jakarta dulu ya. Kita ngomongin Jakarta dulu ya. Jika Jakarta benar-benar dalam jalur kehancuran ekologis dan diprediksi bakal tenggelam, mengapa justru ada mega proyek reklamasi seperti PIK yang terus berkembang hingga sampai PIK 11 nantinya? Untuk memahami ini, kita harus melihat siapa yang diuntungkan, apa kepentingan strateginya, dan bagaimana permainan kekuasaan dan ekonomi bekerja di balik layar. Reklamasi PIK itu artinya ada 3, uang, oligarki, dan zona eksklusif baru. Pulau-pulau reklamasi seperti PIK nih ya, yang udah kejadian nih, PIK 1, PIK 2, dan nanti akan terus PIK 3 dan seterusnya sampai PIK 11, sebenarnya bukan sekedar proyek properti biasa, tetapi ini adalah bagian dari pergeseran ekonomi dan sosial kelas atas Jakarta. Kepentingan oligarki properti, pemain besar di balik PIK adalah Agung Sedayu Group, konglomerat properti yang memiliki hubungan kuat dengan elit politik dan bisnis di Indonesia selama bertahun-tahun, terutama di 10 tahun terakhir ini ya, ketika rezim Jokowi kemarin. Lahan reklamasi itu menawarkan properti premium dengan harga selangit yang menjadi alat akumulasi kekayaan bagi kelas ultra kaya di Indonesia. Jakarta ini nanti akan jadi kota khusus kelas atas. Meskipun pusat pemerintahannya bakal dipindahkan ke IKN, Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan finansial. Mirip seperti New York di Amerika atau Shanghai di China. China itu negara Cina. Jadi saya nyebut China aja ya. Karena kalau saya sebut Cina, katanya rasis. Padahal yang saya maksud kan negaranya ya, negara Republik Rakyat China itu ya. Dengan demikian nih, proyek seperti PIK ini didesain untuk melayani kelas super ultra kaya, the richest people in Indonesia, yang mungkin juga di luar negeri, dari luar negeri yang masih ingin berbisnis di Jakarta, tetapi dalam lingkungan eksklusif yang lebih terkendali. Eksploitasi tanah dan kapitalisasi properti tentu saja kan. Dalam dunia properti, harga tanah adalah aset yang terus meningkat. Tanah-tanah
penduduk yang di pinggiran pantai, di pinggiran Teluk Jakarta itu kan yang akan menjadi aset mereka yang terus meningkat gitu ya. Makanya PIK ini bakal jadi kayak bentuk surga pajak dan tempat investasi properti yang sulit disentuh regulasi konvensional. Mereka tuh dapat privilege. Maka itu banyak miliarder, jutawan-jutawan lebih suka menaruh uang mereka di properti semacam ini dibanding sektor real lainnya. Lalu kenapa pemerintah mengizinkan? Meskipun ya di satu sisi pemerintah bicara, terus-terusan bicara soal Jakarta tenggelam, di sisi lain mereka tetap memberi izin ekspansi reklamasi. Jadi yang kemarin itu, yang pencabutan pagar laut itu, sahabat Dr. Tifa semua itu drama aja. Karena apa? Reklamasi akan terus jalan. Pembangunan PIK sampai PIK 11 itu akan terus jalan. Mengapa? Karena ada uang dan investasinya besar. Proyek reklamasi ini adalah sumber dana besar bagi pemerintah daerah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Dengan nilai triliunan rupiah yang dikapitalisasi itu katanya whole peak itu menghasilkan 20.000 triliun buat pengembangnya. Maka proyek ini akan mengasih masukan, memberikan pemasukan kepada pemerintah itu dari pajak, dari izin usaha, hingga keuntungan politik bagi pihak-pihak tertentu yang bermain di pusat kekuasaan. Dan ini adalah zona bebas untuk modal besar. PIK pada dasarnya menjadi semacam zona ekonomi eksklusif bagi kelas atas, termasuk investor asing yang mencari tempat aman untuk menaruh modalnya di Indonesia. Ini menjelaskan mengapa banyak properti di PIK justru dibeli oleh orang asing, terutama dari China, melalui skema investasi properti. Ini adalah daya tarik bagi investor global, karena sekarang juga di banyak negara itu kan trennya memang bikin reklamasi-reklamasi ya. Di Eropa, di Timur Tengah itu kan ya. Itu sangat menarik bagi investor global. Bagi pemerintah, keberadaan kawasan elit seperti PIK ini makanya tuh jadi semacam digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi untuk menarik lebih banyak investor asing. Jadi pemerintah tuh punya kebutuhannya itu. Nah, dengan adanya kawasan seperti ini, Jakarta, walaupun udah bakal nggak jadi ibu kota lagi, tapi Jakarta akan tetap mempertahankan daya tariknya sebagai pusat bisnis, meskipun ibu kota pemerintahnya dipindahkan ke jauh sana. Nah, ini kan jadi kontradiksi besar kan? Apakah Jakarta benar-benar akan tenggelam? Lalu gimana tuh ceritanya? Nah, sekarang saya mau ngajak sahabat Dr. Tifa semua itu untuk naik ke atas ya, Eagle View, helikopter view gitu. Kita lihat deh ke atas. Ada skenario besar gimana sih ini? Karena kemungkinan kan ada narasi-narasi yang terus didengung-dengungkan nih oleh pemerintah bahwa Jakarta bakal tenggelam, Jakarta bakal tenggelam. Nah, skenario pertama ya, Jakarta memang terancam, memang beneran bakal tenggelam, tetapi tenggelamnya itu selektif. Jadi nggak tenggelam semuanya, tapi tenggelamnya itu selektif. Di mana tuh? Di wilayah-wilayah padat penduduk dan miskin yang akan terkena dampak dari penurunan tanah akibat reklamasi itu, dan mereka bakalan kebanjiran karena sebagian dari 13 sungai yang lewat Jakarta itu yang menuju ke laut itu kan diuruk ya, diuruk. Sehingga apa yang terjadi? Ya limpahan air yang kembali yang dari darat ke laut kemudian balik lagi gara-gara ada reklamasi itu akan membanjiri wilayah mana? Wilayah padat penduduk dan miskin. Tetapi zona elit, PIK dan zona-zona elit lain dan zona-zona bisnis akan terus dilindungi dengan teknologi reklamasi, kemudian dengan tanggul raksasa yang bakal dibangun, giant sea wall yang bakal dibangun, dan proyek mitigasi khusus dengan teknologi mereka akan dilindungi gitu. Itu ya penjelasannya ya. Dengan kata lain, nih gini, bagian Jakarta yang tidak penting dalam tanda kutip, yang isinya orang miskin, isinya penduduk padat, dibiarkan tenggelam. Sedangkan bagian yang menguntungkan tetap dipertahankan dan dilindungi. Itu skenario satu ya. Sekarang skenario dua. Jakarta tidak akan tenggelam dalam waktu dekat, ya. Tetapi narasi Jakarta tenggelam itu terus-terusan didengung-dengungkan untuk menjustifikasi IKN. Jika Jakarta benar-benar akan tenggelam dalam 10-20 tahun ke depan, mengapa pengembang masih berani membangun proyek bernilai triliunan rupiah? Jadi narasi Jakarta tenggelam, Jakarta walaupun sekarang aktualnya belum tenggelam, sebagian aja yang banjir ya belum tenggelam, tapi ini sebenarnya lebih merupakan strategi politik untuk meyakinkan publik, meyakinkan rakyat bahwa benar-benar ada urgensi untuk pemindahan ibu kota.
Sementara itu, bisnis propertinya tetap berjalan karena mereka tahu bahwa dengan teknologi reklamasi, banjir dan penurunan tanah bisa dikelola hanya terjadi di area tertentu. Jahat ya. Seperti itulah yang terjadi nih skenarionya ya. Kemudian, apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Kalau kita lihat lebih dalam lagi ya. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, yang terjadi sebenarnya adalah permainan besar dalam distribusi kekayaan dan restrukturisasi kelas sosial. Jadi apa tuh? Terjadi sebuah restrukturisasi kelas sosial. Terjadi sebuah engineering terhadap society. Jadi IKN itu nanti ceritanya ya. IKN ini engineeringnya ya. IKN itu untuk pemerintah dan kelas menengah ke bawah. Kok bisa? Gini, dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka apa yang drain duluan? Yang ke sana duluan? Pegawai negeri, ASN, instansi pemerintah, dan kelas menengah ke bawah yang akan dibawa ke IKN untuk memenuhi sektor-sektor informal dan menjadi penduduk di sana gitu. Itu pasti bukan orang kelas atasnya karena orang kelas atas Jakarta nggak bakalan mau pindah ke IKN. Mereka akan terus bertahan, akan terus karena mereka juga dilindungi karena kepentingan ekonomi. Ini bisa dilihat sebagai cara untuk mengurangi tekanan sosial di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta setelah nggak jadi ibu kota lagi dan pembangunan dan kemudian teknologi banjir yang selektif tadi, teknologi tenggelam yang selektif tadi, itu bakalan tidak ramah lagi bagi kelas pekerja yang mereka terpaksa harus kontrak di tempat-tempat yang berpotensi banjir dan sebagainya. Sehingga mereka mudah untuk dipindahkan ke IKN dengan alasan tersebut. Jakarta kemudian untuk kelas super kaya dan elit bisnis. Dengan proyek-proyek seperti PIK, dengan proyek-proyek yang lain, Jakarta terutama PIK nih kan 35.000 hektar. Jakarta akan tetap menjadi kota eksklusif bagi kalangan bisnis, investor global, dan elit ekonomi. Artinya orang yang benar-benar mampu bisa tinggal terus di Jakarta. Jadi Jakarta itu nggak akan mati, justru akan menjadi kota yang lebih eksklusif, lebih tertutup bagi kalangan atas. Ini adalah sebuah mekanisme baru dalam kontrol ekonomi dan politik. Dengan distribusi seperti ini, penguasa ekonomi dan oligarki bisa mengontrol Jakarta sebagai pusat bisnis, sementara pemerintah memiliki kendali di IKN gitu. Dan inilah kemudian menciptakan sebuah apa? Sekat sosial yang semakin tajam antara kaya dan miskin. Jadi, narasi Jakarta tenggelam itu ya iya, tapi Jakarta selektif tenggelam gitu. Jakarta tenggelam secara selektif. Karena yang tenggelam bukan Jakarta bisnis, melainkan Jakarta rakyat biasa. Jadi bakal ada dua Jakarta tuh. Jakarta bisnis dan Jakarta rakyat biasa. Nah, Jakarta rakyat biasa atau Jakarta rakyat jelata ini, Jakarta rakyat miskin ini yang akan tenggelam dalam 10 sampai 20 tahun ke depan sesuai dengan narasi-narasi global climate change yang terus didengung-dengungkan. Karena PIK dan proyek reklamasi ini bagian dari strategi pengamanan kekayaan oligarki yang nggak mungkin akan ditenggelamkan kan. Dan skenario besarnya adalah menciptakan dualisme nih. Jakarta IKN. Jakarta sebagai kota bisnis eksklusif, IKN sebagai pusat administrasi pemerintah. Jadi, narasi Jakarta tenggelam bisa jadi benar karena memang diperlukan narasi itu untuk menjustifikasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kemudian yang kedua, memang benar ada skenario untuk menenggelamkan Jakarta. Dan ternyata yang tenggelam itu Jakarta selektif. Jakarta yang penduduknya memang sengaja untuk dibikin tidak nyaman dan tidak kerasan lagi tinggal di Jakarta. Tapi tidak terjadi pada properti mahal seperti di PIK dan kawasan penduduk yang super kaya atau yang kaya. Dan yang tenggelam ya kawasan padat penduduk dan miskin yang tidak memiliki daya tawar politik dan ekonomi itu sahabat. Nah, itulah yang saya mau sampaikan. Skenario-skenario apa sebenarnya yang bukan bakal lagi sih sebenarnya sudah dan akan terus terjadi di Jakarta. Dan narasi-narasi ini akan terus didengungkan untuk menjustifikasi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dan bagaimana
saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa reklamasi bakal terus berjalan karena ini udah menyangkut kepentingan banyak pihak, terutama investor-investor global yang memang sudah memberikan, artinya sudah menaruh modal mereka itu di PIK dan mereka nggak akan bakal kehilangan modalnya, nggak akan bakal kehilangan kapitalnya gara-gara terjadi apa namanya eh, batalnya reklamasi itu nggak mungkin gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Dr. Tifa semuanya. Insya Allah di lain waktu saya akan sambung ya tentang narasi-narasi Jakarta tenggelam dan skenario di behind the scene-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.